Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tresna Dwi Puja dari Prodi Administrasi Publik kelas A. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Syahril STMM. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan harga. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui dan memahami dulu definisi dari permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Adapun hukum permintaan berbunyi sebagai berikut. Ketika harga naik, permintaan menurun, dan pada saat harga turun, permintaan menjadi naik. Sehingga hukum permintaan akan selalu berbanding terbalik dengan harga. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu permintaan atau demand. Di antaranya, yang pertama adalah pendapatan. Jika pendapatan masyarakat meningkat, berarti jumlah uang yang beredar akan meningkat, sehingga memicu peningkatan permintaan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, di mana jika pendapatan masyarakat menurun, maka mereka akan mengurangi aktivitas konsumsi, sehingga permintaan produk juga ikut menurun. Yang kedua yaitu harga produk, atau harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Yang selanjutnya adalah harga produk terkait, yaitu pada barang substitusi dan komplementer. Harga barang yang terkait dengan barang utama juga ikut mempengaruhi besarnya permintaan, seperti istilah barang substitusi, yakni barang yang dapat menggantikan barang pokok. Misalnya, konsumsi singkong dapat diganti dengan ubi. Dalam hal ini, ubi berperan sebagai substitusi atau alternatif dari singkong. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun, apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Hubungannya positif atau berbanding lurus, sehingga jika harga barang pokok meningkat, maka barang substitusi akan berlaku seperti tadi, di mana singkong digantikan oleh ubi. Nah, adapun barang komplementer yaitu barang pelengkap. Contohnya adalah teh dan gula yang saling melengkapi satu sama lain. Karena memiliki hubungan yang saling bergantung, dapat disimpulkan bahwa jika permintaan teh sedang naik, maka permintaan terhadap gula juga akan naik. Jadi, apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Nah, yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Dapat kita bayangkan ya, ketika suatu daerah memiliki sekian banyak penduduk dengan misalkan selera untuk barang tertentu dengan selera yang tinggi, maka itu akan menjadi faktor terhadap besarnya suatu permintaan. Dan yang seterusnya adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang.
Sebagai contoh, pada tahun 1997, di tengah carut-marut kondisi perekonomian tanah air, banyak masyarakat merasa khawatir akan resesi berkepanjangan. Akibatnya, jadi antrian panjang di pasar-pasar swalayan, dan beberapa orang pun berebut mie instan, susu, minyak goreng, gula pasir, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi sebab masyarakat khawatir harga barang akan melonjak di kemudian hari, dan stok atau persediaan barang akan hilang di pasaran karena produsen tidak mampu lagi berproduksi. Kemudian ada jenis-jenis permintaan. Nah, permintaan itu ada beberapa macam. Yang pertama, permintaan absurd atau absolut, yaitu suatu permintaan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Jadi bisa dikatakan suatu individu itu hanya memiliki keinginan untuk membeli atau melakukan suatu permintaan, tetapi tidak memiliki daya beli. Yang kedua yaitu permintaan potensial, yaitu permintaan yang sudah didukung oleh daya beli, namun belum terdapat suatu keinginan untuk membeli. Jadi seorang individu sudah mampu untuk membeli, sudah memiliki daya beli, tetapi dalam dirinya belum terdapat keinginan untuk membeli produk terkait. Nah, kemudian ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli atau memiliki daya beli. Jadi dalam permintaan efektif ini, seorang individu memiliki keinginan untuk melakukan suatu permintaan dan didukung pula oleh daya beli atau uang yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh satu konsumen saja. Dan yang terakhir adalah permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh konsumen secara keseluruhan dalam pasar. Selanjutnya adalah tabel permintaan. Bagaimana yang kita ketahui bahwa permintaan itu menerapkan dalam hukum permintaannya berlaku berbanding terbalik dengan harga. Jadi di sini bisa kita lihat pada harga 20.000 jumlah permintaan adalah 120, dan ketika harganya 18.000 permintaan tersebut menjadi naik menjadi 140. Ketika harganya 16.000, permintaan naik lagi menjadi 160. Jadi, dalam permintaan, ketika harga semakin naik, maka permintaan akan semakin menurun. Dan ketika harga semakin turun, maka permintaan akan semakin banyak atau naik. Nah, dari tabel yang tadi, jika kita masukkan ke dalam kurva, bisa terlihat jelas peningkatan permintaan ketika harga turun dan atau penurunan permintaan ketika harga suatu barang menjadi naik. Seperti di sini bisa kita lihat kurva permintaan terhadap bakso. Ketika harganya 12.000, permintaan itu di sini adalah yang paling banyak, yaitu mencapai angka 200. Dan ketika harga 20.000, di sini permintaannya menjadi yang paling sedikit, menjadi 120.000. Ini dikarenakan memang permintaan akan selalu berbanding terbalik dengan harga. Yang selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Adapun rumus fungsi permintaan yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1, di mana P ini merupakan simbol dari price atau harga dan Q ini merupakan simbol dari quantity atau jumlah. Sebagai contoh, jika harga barang adalah Rp600 per unit,
maka jumlah permintaan adalah 20 unit. Dan jika harga barang adalah Rp40 per unit, maka jumlah permintaan adalah 30 unit. Maka tentukan fungsi permintaannya. Nah, dari soal ini bisa kita jawab dengan menggunakan rumus fungsi permintaan yang tadi. Jadi, yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu manakah angka yang termasuk price atau harga dan mana yang merupakan quantity. Setelah itu tinggal kita masukkan kepada rumus yang tadi, dan setelah kita masukkan angka-angkanya, maka akan didapat hasil itu seperti ini. Jadi fungsi permintaannya adalah P sama dengan negatif 2Q ditambah 100 atau P sama dengan 100 dikurangi 2Q. Yang selanjutnya adalah penawaran atau supply. Penawaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau penjual untuk menjual hasil produksinya pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Adapun hukum penawaran berbunyi, pada saat harga naik, permintaan naik, dan pada saat harga turun, permintaan juga turun. Sehingga hukum penawaran selalu berbanding lurus dengan harga. Jadi, bisa dengan mudah kita bedakan ya antara hukum penawaran dan permintaan. Jika hukum permintaan itu berbanding terbalik dengan harga, di mana ketika harga naik, permintaan turun, dan ketika harga turun, permintaan naik, maka hukum penawaran ini sebaliknya dari hukum permintaan. Jadi, hukum penawaran ini berbanding lurus dengan harga, di mana ketika permintaan naik, ketika harga naik, permintaan juga ikut naik, dan ketika harga turun, maka permintaan juga ikut turun. Yang selanjutnya, jenis-jenis penawaran atau supply. Yang pertama ada penawaran submarginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual di bawah harga pasar. Selanjutnya, penawaran marginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Kemudian ada penawaran supermarginal, yaitu suatu penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya di atas harga pasar. Kemudian ada penawaran individu, yaitu penawaran yang dilakukan oleh satu individu saja. Dan yang terakhir adalah penawaran pasar, di mana penawaran pasar ini dilakukan oleh banyak penjual di pasar. Yang selanjutnya adalah tabel penawaran. Seperti sudah kita ketahui bahwa sistem dari hukum penawaran adalah berbanding lurus dengan harga. Jadi dari sini ketika ini adalah tabel penawaran dari harga bakso ya. Ketika harganya 20.000, jumlah permintaannya itu yang paling banyak, mencapai 200. Ketika harganya turun menjadi 18.000, maka permintaannya pun juga ikut menurun menjadi hanya 180, dan seterusnya sampai ketika harga menurun ke paling kecil, maka jumlah permintaannya pun akan lebih kecil. Yang selanjutnya, kurva penawaran terhadap bakso. Nah, dari tabel yang tadi, jika kita masukkan ke dalam kurva ini akan terlihat lebih jelas lagi. Ketika harga dari suatu produk bakso ini bisa dikatakan murah ya, maka permintaannya hanya sedikit, dan ketika harga dari bakso ini semakin naik menjadi tinggi, maka permintaannya akan menjadi naik juga, akan menjadi lebih banyak. Bisa kita lihat bahwa dari titik-titik ini, dari sudut titik ini menunjukkan kenaikan dari harga
dari permintaan, di mana garis ini dari kiri bawah menuju kanan atas menunjukkan suatu kenaikan yang sangat besar dari suatu permintaan yang dipengaruhi oleh harga bakso tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Contoh dari fungsi penawaran, misalnya Pak Harun adalah seorang pedagang martabak. Pada saat pasar ramai, Pak Harun menjual martabaknya dengan harga 60 per unit dan jumlah yang ditawarkan adalah 20 unit. Jika Pak Harun menjual dengan harga Rp80 per unit dan jumlah penawarannya adalah 30 unit, maka tentukan fungsi penawarannya. Nah, dari contoh soal seperti ini bisa kita jawab dengan menggunakan rumus penawaran. Rumusnya sama dengan rumus permintaan yang tadi. Jadi pertama-tama kita harus bisa mengetahui dulu mana yang termasuk ke dalam price atau harga dan mana yang termasuk ke dalam kuantiti atau jumlah. Setelah itu bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Dan setelah kita masukkan angka-angkanya, maka bisa didapati hasil hitung seperti berikut. Nah, jadi fungsi penawarannya adalah P sama dengan 2Q ditambah 20 atau P sama dengan 20 ditambah 2Q. Yang selanjutnya adalah harga. Harga adalah nilai barang yang dinilai dengan uang. Harga dapat diartikan pula sebagai sejumlah uang yang ditambah beberapa barang jika memungkinkan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain, yang pertama adalah kondisi perekonomian, yang kedua persaingan, kemudian elastisitas permintaan, biaya, tujuan perusahaan, dan pengawasan dari pemerintah. Nah, untuk metode penetapan harga sendiri, yang pertama itu ada yang namanya cost plus pricing, yaitu metode penetapan harga paling sederhana. Produsen menghitung biaya produksi yang dikeluarkan dan menambah presentasi tertentu dari markup untuk merealisasikan harga. Markup adalah persentase keuntungan yang dihitung dari total biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Sebagai contoh, jika harga pokok produksi produk A adalah Rp5.000 dengan markup 25% dari biaya total biaya, harga jual yang akan dijual bisa dihitung dengan harga pokok produksi ditambah harga pokok produksi dikali markup persentase per 100. Jadi 5.000 ditambah 5.000 dikali 0,25 sama dengan 6.250. Jadi sebuah bisnis memperoleh laba sebesar 125. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya markup pricing. Metode ini adalah variasi biaya ditambah penetapan harga dengan persentase markup dihitung pada harga jual. Contohnya, jika biaya per unit coklat adalah Rp16.000 dan produsen ingin mendapatkan markup 20% dari penjualan, maka harga markup adalah biaya satuan per satu laba atas penjualan yang diinginkan sama dengan 16.000 per 1 dikurangi 0,20 sama dengan 20.000. Jadi produsen akan membebankan dengan seharga Rp20.000 untuk satu coklat
dan akan memperoleh keuntungan sekitar 4.000. Yang selanjutnya ada break-even pricing atau penetapan harga impas, yakni titik di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Dengan demikian, laba perusahaan adalah sama dengan 0. Kemudian, ada penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Jadi, strategi penetapan harga di mana perusahaan mempertimbangkan situasi pasar untuk menetapkan harganya. Dengan kata lain, perusahaan fokus pada pelanggan atau permintaan dan pesaing. Dibandingkan dengan pesaing, 3 pilihan yang mungkin bagi perusahaan pada tingkat harga pasar, di bawah harga pasar atau di atas harga pasar. Masing-masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap keuntungan dan strategi promosi. Misalnya, perusahaan menetapkan harga di atas harga pasar. Perusahaan tersebut kemudian akan bersaing pada faktor-faktor lain seperti kualitas, kenyamanan, atau layanan penjual. Yang selanjutnya, rumus penetapan harga. Yang pertama, rumus dari harga jual produk penetapan biaya plus, yaitu total biaya ditambah margin sama dengan harga jual. Selanjutnya, harga jual penetapan harga markup, yaitu harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Kemudian, rumus biaya total, di mana biaya total sama dengan biaya total ditambah biaya variabel. Yang selanjutnya, politik penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga psikologis, kemudian price laning, potongan harga, dan penetapan harga geografis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis potongan harga. Potongan harga juga ada beberapa macam, di antaranya yang pertama potongan kuantitas, kemudian potongan dagang, potongan tunai, dan potongan musiman. Untuk jenis-jenis harga sendiri itu yang pertama harga pokok, yaitu harga produksi suatu barang. Kemudian harga jual, yaitu harga produksi yang telah ditambah keuntungan. Dan yang terakhir adalah harga keseimbangan atau equilibrium price, yaitu harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.